Menegakkan sunnah, berilmu menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Saya menyebutkan sebuah hadis di mana Nabi SAW bersabda, "Idza tamanna ahadukum falyukthir fa innama yas'alu rabbahu azza wa jal." Apabila kalian berangan-angan maka perbanyaklah, karena sesungguhnya angan-angan itu dia sedang meminta Allah Subhanahu wa taala dengan berangan-angan. Hadis ini pertama kali saya dengar dari beliau, Ustadz Abu Yahya Badrussalam. Dan saya memperbesar angan-angan andai bisa berjumpa bersama beliau untuk kajian bersama dan juga bisa membahas masalah sholat. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Baik, insya Allah nanti Bapak Ibu sebentar lagi akan mendengarkan kajian bersama beliau tentang sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di akhir sesi nanti kita berikan kesempatan bagi para jamaah untuk menyampaikan pertanyaan melalui WA di nomor yang sudah tertera di Lautread. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz Badrussalam hafizahullah ta'ala, wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayyul ikhwah, subhanallah, Masya Allah, saya merasa tersanjung atas undangan beliau untuk saya bisa membedah kitab beliau yang menurut saya ini buku yang luar biasa. Dan tentunya itu menunjukkan akan ketawaduan beliau, ya, karena sebetulnya kalau masalah keilmuan saya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan beliau. Akan tetapi karena saya diminta oleh beliau, maka tentunya saya berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan keilmuan yang Allah berikan kepada saya, dan mohon dikoreksi bila di sana ada ya kesalahan-kesalahan yang berasal dari diri saya. Karena ya kita semua pasti tidak lepas dari kesalahan. Saudaraku seiman, buku ini ya Masya Allah ditulis oleh Ustadzuna Al-Fadil Ustadz Ami Nurbaiz, dan banyak sekali saya mengambil faidah dari kitab ini, fawaid-fawaid yang Masya Allah. Dan buku ini sya'iqah, artinya membacanya itu mengasyikan begitu. Karena tata cara beliau dalam memaparkan ya artikel ini sangat mudah dipahami dan juga tidak lepas dari berbagai macam faidah-faidah. Di mana ya saya sebetulnya tidak ingin membahas tentang masalah fikih sholat,
Karena fikih sholatnya sendiri sudah dibahas oleh beliau dalam kitab ini, ya tafsir sholat. Di mana jamaah yang memiliki buku ini cukup membacanya, insya Allah akan Anda dapati bagaimana tata cara sifat sholat Nabi SAW, dimulai dari dari dua istiftah, takbiratul ihram, dua istiftah, sampai kemudian salam. Dan yang saya ingin bahas, yang pertama adalah tentang keistimewaan buku ini. Apa saja keistimewaan buku ini? Keistimewaan buku ini luar biasa bagi saya. Buku ini sangat dibutuhkan oleh semua orang, bukan hanya orang awam, tapi juga para asatidzah menurut saya sangat butuh juga buku ini. Kenapa demikian saya katakan? Karena pertama, buku ini ya memiliki keistimewaan yang pertama, menyebutkan tentang yaitu hikmah-hikmah dari tata cara sholat. Dan tentunya saudaraku sekalian, ketika kita mengetahui hikmahnya, ini akan semakin memberikan kepada kita semangat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan demikian. Ya, di dalam kaidah dalam kitab beliau yang berjudul Syarah ya Usul Fiqh. Di situ beliau menyebutkan ya, ketika menyebutkan tentang apa sih faedahnya mengetahui ilat dan hikmah. Dan tentunya di sana perbedaan antara ilat dan hikmah. Yaitu di antaranya yaitu menggugah hati kita. Semakin memberikan semangat kita untuk beribadah. Ketika misalnya kita tahu apa hikmahnya ya sholat, kemudian apa hikmahnya kita berdiri, apa hikmahnya kita ruku, apa hikmahnya kita sujud, dan ternyata dari setiap gerakan itu ada hikmah-hikmah yang Allah inginkan, maka ini memberikan kepada kita semangat dan memberikan kepada kita sebuah faedah yang lain bahwa Allah itu hakim yang memiliki hikmah yang luar biasa sekali. Di mana setiap syariatnya tidak lepas dari hikmah-hikmah yang balighah, yang sangat sempurna sekali, yang terkadang hikmah itu kita ketahui dan terkadang hikmah itu kita tidak ketahui. Walaupun tentunya mengetahui hikmah itu tidak wajib. Ya. Ini keistimewaan yang pertama yang saya dapatkan dalam kitab ini. Keistimewaan yang kedua yang saya dapatkan dalam kitab ini, ya, yaitu penulis berusaha semaksimal mungkin membantu kita untuk betul-betul memahami hakikat sholat. Contohnya saja misalnya di awal buku, ya beliau sudah menyebutkan cara mudah agar bisa khusyuk. Ya. Dan tentunya khusyuk itu adalah ruhus sholat, rohnya sholat. Ya, lubbu as-shalah, intisari salat itu terletak pada kekhusyuan. Karena kalau salat kita tidak khusyuk, tidak memberikan efek apa-apa. Ya, ketika salat kita khusyuk, maka disitulah justru salat memberikan kekuatan. Ya, tapi ketika pikiran kita entah pergi ke sana kemari, kita mikir sana, mikir sini, akibatnya apa yang terjadi? Akhi, kita pertama tidak merasakan kenikmatan sholat. Kita juga, akhul Islam, kehilangan banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis, inna rajula yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa usyruhu wa tus'uhu wa thumnuhu wa sub'uhu wa sudsuhu wa khumsuhu wa rub'uhu wa thuluthuhu wa nisfuhu. Seseorang, kata Rasulullah, ada yang selesai sholat ternyata hanya ditulis pahala sholatnya hanya 1/10 saja. Ada lagi yang ditulis oleh Allah 1/9, ada lagi 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3,
ada yang setengah. Di antara yang mempengaruhi besar pahala sholat itu adalah khusyuk. Ya. Karena hakikat daripada sholat itu apa? Supaya menimbulkan ketakwaan. Ketika sholat itu kehilangan khusyuknya, maka sholat itu tidak menimbulkan ketakwaan. Makanya dari itulah Imam Ahmad bin Hambal ketika ditanya, ibadah apa yang paling utama? Imam Ahmad mengatakan, coba kamu lihat mana ibadah yang paling berpengaruh pada hatimu, maka itulah yang paling utama. Nah, ketika kita khusyuk, Masya Allah, memberikan kekuatan yang dahsyat di dalam hidup kita. Nah, beliau ingin memudahkan kepada kita bagaimana sih cara bisa khusyuk dalam sholat. Ini Masya Allah, di antara keistimewaan buku ini. Ya. Keistimewaan yang ketiga yang saya dapatkan dalam buku ini, yaitu saudaraku sekalian, berusaha penulis ini untuk membantu menafsirkan makna-makna doa-doa dan bacaan-bacaan di dalam sholat. Dalam rangka membantu kita supaya bisa memaknai. Contoh misalnya dalam doa istiftah, ya penulis berusaha untuk mengenalkan, bahkan dari takbir aja, penulis sudah berusaha untuk mengenalkan dan menafsirkan apa sih ya makna takbir itu, ya kenapa kita harus diucapkan disuruh bertakbir, ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah sebenarnya disebutkan dalam kitabnya dan disebutkan dalam kitab Jami'ul Fiqh yang merupakan kumpulan fikih Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau menyebutkan bahwa di antara hikmahnya dari takbir itu apa? Ya, bahwa takbir itu justru sumber kekhusyuan. Kata beliau, ya, idza kana Allahu akbar fi qalbi hadzal rajul min kulli syai'in, ya kalaulah Allah Subhanahu wa taala paling besar di hatinya, dari segala sesuatu, la yansyaghilu anhu, ia tidak akan sibuk dari memikirkan Allah. Dia tidak akan disibukkan dengan yang lainnya. Dia bisa khusyuk yang di dalam sholat itu. Nah, di sini beliau Masya Allah menjelaskan dan menafsirkan apa itu makna takbir. Supaya apa? Supaya Masya Allah kita bisa merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala saat sholat. Disitulah akan timbul kekhusyuan. Masya Allah. Beliau juga menafsirkan Al-Fatihah, apa itu makna-maknanya. Walaupun beliau sebutkan secara ringkas saja, ini memang beliau sebutkan secara ringkas, tujuannya supaya tidak membosankan, bagus, ya. Tapi tentunya juga jangan sampai ringkas dan terlalu ringkas yang menyebabkan akhirnya banyak faedah juga terhilangkan. Bukan ikhtisarun mukhil, tapi bukan juga syarah yang terlalu panjang dan membosankan. Saudaraku seiman, ini keistimewaan yang ketiga yang saya dapatkan dalam buku ini, Masya Allah. Kemudian keistimewaan yang keempat yang saya dapatkan dalam buku ini, yaitu penulis selalu membawakan keterangan berupa dalil dari Al-Quran, dari hadis yang sahih, demikian pula dari perkataan para ulama. Masya Allah. Ini tentunya beliau dalam hal ini iktafa bi athar salaf, menapaki jejak salaf terdahulu, para ulama yang mereka berusaha menyebutkan dalam setiap permasalahan dalilnya apa, hujahnya apa. Karena memang agama kita ini agama ilmiah, saudaraku. Agama kita bukan hanya sebatas pendapat, tapi memang agama ini berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya penulis mengingatkan di awal-awalnya sebuah hadis Rasulullah SAW sabda apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian
sebagaimana kalian melihat aku sholat. Masya Allah. Maka beliau ingin mengaplikasikan hadis ini, di mana setiap gerakan-gerakan sholat, setiap permasalahan yang beliau paparkan, selalu beliau bawakan dalilnya dari Rasulullah SAW. Dan tak jarang beliau menilai hadis ini dari sisi kesahihan atau kedhaifan. Kalau ternyata ada khilafnya, beliau sebutkan. Masya Allah. Ya, ini tentu menunjukkan akan nilai ilmiah, saudaraku. Karena bobot suatu buku itu tergantung kepada pemaparan argumentasinya. Ya, ketika argumentasinya itu kuat dan kokoh, maka itu menunjukkan akan kekuatan penulisnya dan kekuatan juga buku yang ditulisnya. Saudaraku seiman, azani Allah wa ya. Kemudian keistimewaan selanjutnya yang saya dapatkan dalam buku ini, yaitu penulis berusaha juga menyebutkan tentang ikhtilaf ulama dalam suatu permasalahan. Ya, ketika misalnya menyebutkan tentang hukum ta'awud, menyebutkan tentang apakah bismillah dijaharkan atau tidak, dan yang lainnya. Nah, di sini beliau Masya Allah menyebutkan dan memaparkan pendapat para ulama dan ikhtilafnya. Dan ini saudaraku sekalian, cukup penting untuk kita kepahami. Karena terkadang sebagian penuntut ilmu ketika tidak mengetahui adanya perselisihan ulama dalam masalah seperti itu, dia kira itu masalah yang sudah menjadi ijma, yang tidak boleh diselisih. Yang siapa yang menyelisihinya sesat sudah. Ya, sebuah contoh misalnya di sini penulis yang menyebutkan tentang ikhtilaf ulama tentang hukum membaca Al-Fatihah untuk makmum. Ya, beliau sebutkan ada 3 pendapat. Dan ini subhanallah memberikan kepada kita kesan atau pesan untuk para penuntut ilmu, bahwa masalah-masalah ijtihadiyah seperti ini tidak boleh kita saling memaksakan pendapat. Selama itu adalah masalah ijtihadiyah yang tidak ada nasih. Nah, terkadang sebagian penuntut ilmu menganggap, oh itu yang baca Al-Fatihah di belakang imam itu bid'ah. Lalu kemudian konsekuensinya menganggap bahwa pelakunya ahli bid'ah. Wah, ini bahaya saudara. Padahal para ulama tidak ada satupun yang mengatakan bahwa orang yang membaca Al-Fatihah di belakang imam karena itu mengikuti mazhab Syafi'i dianggap pelakunya sebagai ahli bid'ah atau perbuatannya bid'ah. Tidak ada. Siapa ulama yang mengatakan itu bid'ah? Ya. Nah, ketika beliau memaparkan perselisihan-perselisihan ini, seakan beliau ingin memberikan pesan kepada kita, bahwa ini masalah ijtihadiyah. Kita hanya sebatas ditugaskan untuk memilih mana yang paling kuat dari pendapat-pendapat tersebut, tanpa memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Dan ini manhaj salaf, saudara. Manhaj salaf dalam masalah ijtihadiyah itu adalah kita sebatas merojihkan tanpa memaksakan pendapat kita. Silakan baca kitab-kitab Syekhul Islam Taimiyah, Ibnu Qayyim dan yang lainnya dalam kitab-kitab, dan bagaimana para sahabat Nabi SAW dalam masalah ijtihadiyah, mereka tidak pernah sama sekali saling memaksakan pendapat. Ucapan Umar bin Khattab dalam masalah ini juga masyhur, disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli dan yang lainnya. Ya akhi, nah ini masalah seperti ini terkadang banyak para penuntut ilmu karena kurang pahamnya mana masalah ijtihadiyah, mana yang memang sudah menjadi ijma para ulama, akhirnya jatuh kepada sikap memaksakan pendapat. Ya. Kalau situ nggak ikut pendapat saya, maka ditahdir habis-habisan. Seperti yang kita lihat, ya subhanallah, ya di
masyarakat kita atau di kalangan ikhwah bahkan yang sudah mengaji, yang notabene menisbatkan diri kepada manhaj salaf, tapi dalam masalah menyikapi masalah ijtihad dia tidak mengikuti manhaj salaf. Ya. Saudaraku seiman. Kemudian di antara keistimewaannya juga buku ini saya dapatkan, ya akhi, beliau mentarjih. Bukan hanya sebatas menyebutkan pendapat ulamanya saja, tapi beliau berusaha untuk mempersembahkan kepada Anda bahwa ini yang rajih. Ini bagus ya. Sebab ketika yang membacanya orang-orang awam, mereka ketika dihadapkan kepada sebuah perselisihan, mereka nggak bisa mentarjih. Karena bab tarjih itu bab yang paling tinggi dalam ilmu usul fikih. Orang awam nggak bisa mentarjih, karena mereka tidak punya kemampuan, ya tidak pernah belajar usul fikih, nggak paham bagaimana memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW, bagaimana ya tata cara mentarjih, orang awam nggak paham. Ya, kalau misalnya hanya sebatas disebutkan ikhtilaf, selesai, bingung tuh orang awam, mana yang rajih nih. Tapi beliau, Masya Allah, ya, ini diantara keistimewaannya juga, berusaha mentarjih yang rajih, tentunya menurut ya kapasitas keilmuan beliau, bahwa yang rajih itu ini, Masya Allah. Ya, dan beliau memang berhak untuk mentarjih karena beliau sudah menguasai ilmu usul fikih dan ilmu-ilmu alat. Alhamdulillah. Saudaraku sekalian, ya. Kemudian di antara keistimewaan buku ini yang saya dapatkan juga, yang saya baca dari buku beliau ini, Masya Allah, di antaranya yaitu beliau menyebutkan, terkadang beliau menyebutkan kaidah-kaidah dalam sebuah permasalahan. Atau kalau lebih bagusnya yaitu dhawabit. Karena kaidah itu kan sifatnya umum ya, masuk dalam semua permasalahan. Adapun kalau dalam satu permasalahan saja lebih bagus disebut sebagai dhawabit atau dhawabit. Ya. Contoh misalnya beliau menyebutkan tentang dhawabit, ya batasan-batasan seputar membaca surat. Nah, disebutkan oleh beliau satu persatu batasan-batasannya apa. Nah, ini bermanfaat banget. Kenapa? Karena dengan mengetahui batasan-batasannya, berarti dia dengan mengetahui batasan-batasannya, maka seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak perlu lagi untuk capek-capek ya mengumpulkan banyak permasalahan. Oleh karena itulah para ulama ya menganjurkan kita untuk mempelajari tentang kaidah-kaidah dan dhawabit-dhawabitnya. Sebab kalau kita sudah paham kaidahnya begini, maka permasalahan yang banyak yang masuk dalam kaidah ini dengan sangat mudah untuk kita paham. Ketika kita mengetahui dhawabit dalam satu permasalahan, maka kita akan paham betul apa yang harus kita lakukan dalam masalah seperti itu. Nah ini Masya Allah, ya beliau pun ternyata tidak lepas dari menyebutkan hal ini. Untuk apa? Untuk semakin memahamkan kepada kita ya tata cara ibadah yang benar. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Kemudian saudaraku sekalian, di antara keistimewaan buku ini saudaraku sekalian, yaitu beliau, saudaraku, ya tidak jarang beliau mentakhrij hadis. Terkadang beliau mentakhrij hadis, menyebutkan hadis ini dari siapa, kemudian menyebutkan siapa ulama yang mensahihkannya. Ya, beliau menyebutkan rujukan-rujukan yang jelas. Ya. Nah, ini Masya Allah, tentu ini adalah merupakan perkara yang menunjukkan kepada amanah ilmiah. Ya, terkadang sebagian penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala ya tidak menyebutkan rujukan. Ya, supaya dikesankan seakan-akan itu hasil usaha dirinya sendiri. Ya. Wah, ini berbahaya. Berbahaya untuk apa? Untuk hati kita. Ya, kita terkadang tidak menyebutkan rujukannya seakan untuk mengesankan bahwa ini hasil usaha saya sendiri, pembahasan saya sendiri, ini sangat tidak bagus. Ya.
Tapi dengan kita menyebutkan rujukannya, rujukannya ini, di kitab ini dan yang lain menyebutkan para ulamanya, Masya Allah, saudaraku sekalian, ini namanya amanah ilmiah. Ya, amanah ilmiah ini sangat penting sekali di dalam masalah penulisan buku. Jangan sampai kita menjadi para mudallisin, ya, orang-orang yang melakukan tadlis, ya. Subhanallah, saudaraku sekalian. Yang jelas, ya, secara umum buku ini luar biasa. Walaupun ada beberapa tempat yang beliau tidak menjelaskan secara terperinci, contoh misalnya masalah kunut, ya bagaimana ya kunut dan hukum-hukumnya, sepertinya mungkin beliau ya akan menulis buku tentang itu khusus, ya, sehingga beliau tidak menyebutkan ya pembahasan kunut secara mendetail dalam buku ini, ya. Dan juga terkadang ada permasalahan yang beliau tidak sebutkan ikhtilaf ulamanya, ya, karena memang menyebutkan ikhtilaf ulama tidak wajib. Yang terpenting adalah mengetahui dalil-dalil dari setiap ibadah kita. Saudaraku seiman, yang jelas, Masya Allah, ya buku ini luar biasa. Buku ini banyak sekali faidah-faidah yang beliau paparkan kepada kita. Cuma buku yang sampai kepada saya ini ada pengulangan, itu di halaman 66. Ketika telah sampai halaman 66, kembali lagi ke halaman 51. Masya Allah. Mengulang lagi sampai halaman ke 66. Akhirnya artinya terulang 2 kali. Ada salah cetak Ustaz ya? Ya? Salah cetak? Ya, 6 terulang. Cetakannya ini kan sama kan dengan yang punya antum? Kalau di tempat saya tidak ada halaman terulang Ustaz. Mungkin ya itu. Tidak ada ya? Ya ada salah cetak. Mungkin naskah tertentu aja ya? Masya Allah. Berarti bisa ditukar Ustaz itu bukunya? Nggak usah itu Ustaz. Yang jelas Anda sudah tahu. Oh gitu, siap. Jadi saya lihat kok terulang dari pasal saya sampai baca halaman 66, langsung kembali lagi ke 51, terulang lagi sampai ke 66, baru setelah itu lanjut ke 67 dan sampai selesai demikian. Oh, Masya Allah. Masya Allah, barakallah fiik fi juhudik, barakallah fi ulumik wa juhudik, Masya Allah. Wah, semoga Allah memberikan kepada antum ya barokah dan dengan buku ini menjadi manfaat untuk kaum muslimin, Ustaz. Allah barik fiik, Masya Allah. Fiikum barakallah Ustaz. Kemudian untuk pertanyaan, ya yang pantas itu ditujukan kepada penulis, bukan kepada saya. Kenapa? Karena saya hanya berusaha untuk memaparkan yang saya temukan dari buku ini, ya, dan faidah-faidahnya, keistimewaan dan yang lainnya. Adapun pertanyaan seputar sholat, ya, dari jamaah sekalian, mohon maaf, ya, itu tentunya yang paling berhak untuk menjawabnya adalah penulis buku itu sendiri, bukan saya. Demikian, wabillahi taufik dari saya, Ustadz. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Masya Allah. Ini kayaknya saya harus revisi buku saya, Ustaz. Ada banyak yang saya catat dari masukan-masukan Ustadz Badrus Salam, hafizahullah wa ra'ah. Semoga nanti bisa kita tambahkan untuk edisi berikutnya. Terutama tadi beliau menyampaikan tentang keterangan Imam Ahmad ketika beliau ditanya ibadah apakah yang paling afdol. Kemudian Imam Ahmad memberikan jawaban ibadah yang paling bisa memberikan pengaruh bagi hatimu. Kemudian juga keterangan Ibnu Qayyim tentang bagaimana pengaruh menghadirkan kebesaran Allah saat kita melakukan takbiratul ihram, di mana beliau mengatakan idza kana Allahu akbar fi qalbi hadzal rajul min kulli syai'in la yanshaghilu anhu. Apabila Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang terbesar yang ada dalam hati orang ini, tentu saja dia tidak akan berani untuk menoleh, berani untuk tidak fokus ketika dia melaksanakan sholat. Dan kami sangat berharap nanti Ustadz Badru bisa
berikan beberapa catatan atau masukan untuk buku saya. Semoga kita bisa lengkapi di kemudian hari. Tayyib, ini berarti keluar dari tema, tapi melebihi dari, Masya Allah. Rencana kita adalah membahas tata cara sholat. Tapi Tidak, beliau, Ustaz. Soalnya nah, kalau saya membahas sifat sholat di sini nah, sudah terlalu lengkap, Ustaz. Sudah Masya Allah. Artinya pemirsa cukup beli bukunya dan membacanya, insya Allah di situ dipaparkan dengan sangat mudah sekali untuk dipahami, insya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Jadi Insya tidak Allah. perlu lagi saya membahas tentang sifat sholat, Ustaz. Ya. Ya, ini masalahnya pemirsanya ada yang sudah beli belum tentu baca, Ustaz. Jadi menunggu panduan dari Ustadz Badru. Ya, saya bertugas untuk memberikan motivasi kepada mereka agar membaca. Baik. Ya, jangan sampai beli tapi nggak baca, ini nggak bagus banget. Ya. Demikian. Baik, Ustadz. Ada satu pertanyaan? Pertanyaan tentang sholat sama kepada antum. Nah, Ustadz, ini berharap Ustadz Badru bisa memberikan sedikit jawaban ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustadzi, Ustadz Badru Salam. Bolehkah kita mengamalkan irsal dan sedekap ketika i'tidal? Dan bolehkah kita mengamalkan turun sujud kadang dengan lutut dulu, kadang dengan tangan dulu? Sebetulnya kalau baca buku ini sudah ada jawabannya. Ya. Itu dibahas oleh beliau dalam masalah i'tidal. Dalam masalah i'tidal, ya beliau di situ Ustadz Aminur Bais hafizahullah menyebutkan 3 pendapat dalam masalah ini. Dan beliau merojihkan pendapat yang ketiga, yaitu diberikan pilihan, boleh irsal, boleh qabd. Dan ini pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Dan memang kepada pendapat ini juga saya condong. Ya, artinya boleh kita melakukan irsal, boleh kita melakukan qabd. Jadi silakan dirujuk aja, sebetulnya jawabannya sudah ada. Demikian pula tentang masalah yang kedua tadi juga sudah dibahas oleh beliau, silakan dirujuk aja bukunya, tidak perlu saya jawab. Insyaallah. Barakallahu fikum. Baik. Semoga penanya sudah memiliki bukunya, Ustadz ya. Nah. Ya, sangat dianjurkan karena ini berhubungan dengan kelurusan sholat kita. Ya, sholat itu adalah rukun Islam yang kedua. Ya, bagusnya sholat kita itu mempengaruhi kebagusan ibadah yang lainnya. Makanya Al Hasan Al Basri mengatakan apa? Ada 2 ibadah yang apabila seseorang menjaganya, ada 2 perkara yang seseorang apabila menjaganya akan dijaga yang lainnya. Apa itu? Sholat dan lisan. Artinya kalau kita menjaga sholat, Allah akan jaga sholat yang amalan ibadah yang lainnya. Maka saya berharap pemirsa yang bertanya tadi, beli bukunya, baca baik-baik, bacanya secara baik-baik ya. Terkadang ada sebagian orang yang bacanya cepet-cepetan. Ya, di pikirannya gimana saya cepat selesai. Ini salah dalam cara membaca. Membaca itu pelan-pelan, sambil dipahami, sambil diperdalam, Masya Allah. Begitu. Sehingga pada waktu betul-betul kuat di hati kita demikian. Jazakumullah khairan. Baik Ustadz, ada satu pertanyaan terkait masalah istihadiyah yang tadi Ustadz sampaikan ya. Bahwasanya dalam masalah istihadiyah kita tidak boleh saling memaksakan kehendak. Lalu apa yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi orang yang beda pendapat dengan kita? Menghadapi orang yang berbeda pendapat dengan kita, kalau kita punya kemampuan untuk munaqasyah, ya, berdiskusi dengan hujjah dan ilmiah, silahkan Anda lakukan. Ya, karena dalam masalah ijtihadiyah masih terbuka padanya munaqasyah. Mana masih terbuka padanya yaitu berdialog atau berdiskusi untuk mencari mana yang paling kuat, yang paling rajih dalam permasalahan itu. Ya. Kemudian yang kedua,
kita dengan dengan saudara kita yang berbeda pendapat tetap kita menjaga silaturahim, menjaga hubungan sesama muslim sebagaimana dalam athar yang masyhur, ya, di mana Imam Syafi'i pernah berdialog dengan Imam Yunus bin Yazid Al-Aili dalam suatu permasalahan. Kemudian setelah selesai Imam Syafi'i memegang tangannya Imam Yunus, ya, sambil menyebutkan ya faidah yang masya Allah luar biasa. Beliau mengatakan perselisihan di antara mereka ya tidak menghalangi untuk melaksanakan hak-hak sesama muslim, untuk memperbaiki hubungan dan yang lain. Ya, terus, seperti itulah maknanya. Maka dari itu kita, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, dalam kitab As-Sahwa Al-Islamiyah, penting sekali di zaman sekarang itu rohabatus sadr. Ya, rohabatus sadr yaitu luasnya hati kita, lapangnya dada kita dalam menghadapi perkara-perkara yang itu memang menjadi ikhtilaf para ulama, masalah yang sifatnya ijtihadiyah. Karena memang tidak setiap ikhtilaf itu masalah ijtihadiyah. Ya. Maka yang sifatnya khilafiyah, ijtihadiyah, kata beliau, penting para penuntut ilmu itu untuk rohabatus sadr. Luas dadanya. Jangan sempit. Memandang kalau orang yang tidak sesuai dengan pendapatnya sebagai musuh. Ini nggak benar. Ya, ini tidak mengikuti manhaj salaf kalau begitu di dalam masalah menghadapi khilafiyah yang sifatnya ijtihadiyah. Ya, kita tetap. Nah, mungkin permasalahannya ketika kita sholat di belakang ya orang yang beda ijtihadnya dengan kita. Kita merojikan ini, dia merojikan begitu. Ya, sebuah contoh misalnya, kalau misalnya kita berimam kepada makmum, bermakmum kepada imam yang dia merojihkan duduk terakhirnya di 2 rakaat itu dengan tawarruk, karena mengikuti mazhab Syafi'i. Sementara kita merojihkan pendapat jumhur. Ya, kalau di 2 rakaat itu duduknya iftirash. Nah, apakah kita duduknya ikut-ikutan iftirash, tawarruk, atau tidak? Ya. Nah, ini ya tentunya pembahasannya barangkali nanti Ustadz Ami semakin membahas masalah ini juga ya, supaya dipahamkan. Ya. Demikian sikap kita. Jadi masalah-masalah ijtihadiyah sekali lagi, ya, ketika masalah ijtihadiyah itu memang tidak ada nasnya, tidak ada ijma padanya, dan diperbolehkan padanya ijtihad, kita hanya mengamalkan yang kita pandang rajih saja. Dan tidak menyesatkan yang lainnya. Tetap kita menjaga ukhuwah, ya, tidak boleh hanya gara-gara itu kemudian kita bermusuhan. Tidak dibenarkan hal seperti itu, karena di zaman Nabi, dalam hadis yang sangat masyhur tentang perintah Nabi untuk salat asar di Banu Quraidah, kemudian terjadi ya perbedaan ijtihad para sahabat karena masuk asar di waktu perjalanan. Di antara mereka yang ada yang berpegang kepada lahiriah sabda Nabi, tetap harus salat asar di Quraidah, di Banu Quraidah. Ada lagi yang mengatakan tidak demikian, akan tapi maknanya begini-begini. Tapi apakah para sahabat gara-gara itu jadi berselisih, jadi saling benci, saling ini? Tentu tidak. Rasulullah pun juga mendiamkan dua-duanya. Bukan berarti dua-duanya benar, tidak. Karena kebenaran di sisi Allah hanya satu. Akan tetapi ini kan masalahnya, masalah ijtihadiyah. Masya Allah. Mereka semua sudah berijtihad dan memang mereka ahlinya untuk berijtihad. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jazakallah khairan. Masya Allah, banyak faedah yang bisa kita dapatkan dari penjelasan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rahabatus sadr, kelapangan hati ketika menghadapi perbedaan pendapat di antara kaum muslimin, terutama untuk masail ijtihadiyah. Baik Ustaz, ada satu lanjutan pertanyaan lagi terkait masail ijtihadiyah. Bagaimana cara kita bisa mengetahui bahwasanya
ini masuk dalam masalah ijtihadiyah yang ditoleransi dan yang tidak ditoleransi. Iya, ini tentunya membutuhkan kedalaman ilmu. Bagi para penuntut ilmu pemula, ya, kewajiban mereka tanya Ustaz. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanya, ya, ahla dzikr. Siapa ahli dzikr? Itu ahlul Qur'ani was sunnah. Itu ahlul ilm. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak punya ilmunya. Ya. Maka ketika masalah-masalah ijtihadiyah itu adalah masalah-masalah yang mana pendapat-pendapat ulama yang bisa ditoleransi dengan pendapat ijtihadiyah atau pendapat ulama yang tidak bisa ditoleransi. Karena ya akhi, kita harus pahami, apabila telah ada hadis yang sahih, bukan cuma sahih, sharih, bukan cuma sharih, ya, ghairu mansuh, tidak mansuh, bukan cuma itu, ghairu mu'arad fi babi adillatun ya ukhra, tidak bertabrakan dengan dalil yang lain. Ya, kalau ada suatu permasalahan yang itu hadisnya sahih, bukan cuma sahih, karena ada sahih tapi tidak sharih, yahtamil ma'ani au ma'yan au ma'nayain, yang mengandung beberapa makna misalnya, sehingga mengakibatkan terjadi ikhtilaf para ulama dalam memahami dalil tersebut. Maka yang seperti ini kita hanya sebatas merojihkan. Tapi kalau dalilnya sahih, kemudian selain sahih, sharih. Sharih itu artinya ya sama dengan nas, dalam artian tidak ada makna lain kecuali satu. Ya. Ataupun juga masuk padanya zahir, sebagaimana dalam kitab usul fikih. Ya. Maka sharih syarat yang kedua. Syarat yang ketiga apa? Ghairu mansuh. Tidak dimansuh hukumnya. Sebab kalau sudah dimansuh hadis itu walaupun sahih tidak boleh diamalkan. Syarat yang keempat, tidak bertabrakan dengan dalil lain yang lebih sahih atau yang sahih yang lain. Sehingga terjadi ikhtilaf para ulama dalam mengkompromikannya. Apakah dia itu harus dikompromikan atau harus ditarjih? Ya. Sehingga pada waktu ini kalau terpenuhi 4 syarat ini, hadisnya sahih, masuk dan tidak bertabrakan dengan dalil yang lain, maka pendapat siapapun ketika bertabrakan dengan seperti ini wajib ditolak. Saya berikan contoh misalnya, pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa arak itu hanya terbuat dari anggur saja. Ya. Maka jumhur mengingkari pendapat Abu Hanifah. Kenapa? Karena bertabrakan dengan hadis yang sahih, sharih, tidak mansuh dan tidak bertabrakan dengan dalil yang lain. Itu hadis kullu muskirin khamrun. Ya, wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu arak. Ini sharih sudah. Tidak, ya la yahtamil ma'nayain. Wa huwa haditsun sahih wa mansuh. Ya. Subhanallah. Maka para ulama mengingkari pendapat Abu Hanifah dan menganggap Abu Hanifah pendapatnya la yu'tabar, enggak dianggap. Kenapa? Karena jelas sekali ya terlihat akan kesalahan ijtihadnya. Maka disinilah penting ya Syekh Utsaimin juga membagi bahwasanya sesuatu masalah ijtihadiyah itu ada yang tampak jelas sekali kebenarannya, di mana lawannya jelas sekali lemah pendapatnya. Maka yang seperti ini boleh kita ingkari? Boleh. Ya. Ada lagi yang memang samar karena dua-duanya sahih. Ya. Dan dua-duanya mempunyai hujah yang kuat dan bisa diterima pemahamannya terhadap dalil dari sisi kaidah-kaidahnya. Seperti yang beliau Masya Allah paparkan dalam kitab ini, contohnya masalah perbedaan para ulama apakah makmum baca Al-Fatihah atau tidak di belakang imam. Masing-masing punya hujah-hujah ya
Imam Ahmad berdalil dengan ayat fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an, dengarkan dan diam. Ya, sementara Imam Syafi'i mewajibkan makmum baca Al-Fatihah karena berdasarkan keumuman hadis. Ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kullu salatin la tuqra fihi bi Fatihatil kitab bahwa khidaj. Setiap sholat yang tidak bacakan padanya Al-Fatihah maka kurang. Maka mereka mengatakan hadis ini umum. Imam Ahmad berpegang kepada keumuman ayat. Masing-masing punya hujah. Ya. Maka di sini terkadang ketika kita melihat ya masalah yang seperti ini sama-sama kuat seperti ini, maka pada waktu itu kita hanya bisa merojihkan salah satunya tanpa mengingkari yang lain. Ya. Wallahu a'lam. Demikian tentu Ustadz Ami lebih paham masalah ini ya, karena beliau ya fakultas syariah. Kalau saya cuma fakultas hadis. Masya Allah, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari penjelasan beliau. Baik, saya mencatat banyak Ustadz. Kalau saya nyampaikan nanti jadinya berulang ya. Semoga pemirsa sudah mendapatkan catatan yang sama dari apa yang beliau sampaikan. Dan keistimewaan beliau ketika menyampaikan pelan ya, dengan bahasa yang nyaman untuk didengar, sehingga mudah bagi siapapun yang mendengarnya bisa mendapatkan kesimpulan. Taib, ma'ana ila Aisyah. Sampai jam 5 nggak apa-apa Ustaz? Oh iya, apa lah Ustaz? Alhamdulillah. Taib. Ada pertanyaan berikutnya, ini dari Jamaah Jakarta ya. Bacaan tasyahud awal itu apakah sampai sholawat seperti tasyahud akhir ataukah hanya sampai syahadat? Nah, silakan dirujuk di kitab beliau juga. Jadi saya anjurkan ya para penanya, tolong beli buku beliau ini, Tafsir Sholat. Ya, karena sebetulnya yang antum tanya itu, ya, sebetulnya jawabannya sudah ada, ya, di mana di buku ini, ya. Nah, sini beliau menyebutkan di halaman berapa ini? 34, maaf, nggak ada kacamata. 244, fikih tasyahud awal. Ya. Hukum tasyahud awal, tata cara tasyahud awal. Lihat, ini cara mengisyaratkan telunjuk ketika tasyahud. Cara terkait tasyahud awal. Ya. Itu ada, kemudian tafsirnya. Cuma masalah salawatnya memang sepertinya beliau antum nggak sebutkan. Ada di 248 Ustaz. 248. Nggak baca, nggak sempat baca semuanya. Apakah wajib membaca salawat ketika tasyahud awal? Iya. Nah, betul. Apakah wajib membaca salawat ketika tasyahud awal? Tuh ada jawabannya, Masya Allah. Saya bacakan ya. Ulama berbeda pendapat tentang hukum membaca salawat ketika tasyahud awal. Pendapat pertama, wajib membaca salawat ketika tasyahud awal. Ini adalah pendapat kedua Imam Syafi'i sebagaimana beliau tegaskan dalam kitab Al-Um. Imam Syafi'i bahkan menegaskan orang yang tidak membaca salawat ketika tasyahud awal karena lupa maka dia harus sujud sahwi. Pendapat ini juga dipilih oleh Ibnu Hubairah Al-Hambali sebagaimana ditegaskan oleh dalam kitab Al-Ifsah, Imam Ibnu Baz dalam fatwa beliau dan Syekh Albani rahimahullah. Pendapat kedua, ketika tasyahud awal hanya membaca bacaan tasyahud sampai kalimat syahadat dan boleh tidak ditambah salawat. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, diantaranya Imam An-Nakhai, Asy-Sya'bi, Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq bin Rahuyah. Ini beliau Masya Allah mengikuti bacaan ahli hadis ya. Kalau ahli hadis membacanya dengan Ishaq bin Rahuyah.
Kalau ahli bahasa membacanya dengan Ishaq bin Rahawayh. Ya, dalam kitab Tadribur Rawi, Imam Suyuti menyebutkan ahli hadis nggak suka ya membaca dengan Rahawayh. Kenapa? Alasannya kata beliau, weh itu min asma'i syaitan, di antara nama setan. Ya Allah alam benar apa tidaknya. Maka ahli hadis membaca Ishaq bin Rahuyah. Pendapat ini yang lebih kuat dalam madhab Syafi'iyah dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin. Insya Allah pendapat kedua inilah yang lebih kuat karena beberapa pertimbangan. Pertama, makna zahir dari hadis Ibnu Mas'ud di mana Rasulullah SAW hanya mengajarkan bacaan tasyahud dan tidak menyebutkan bacaan salawat. Nabi SAW mengajarkan kepada beliau, idza qa'adtum fi kulli rak'atain, apabila kalian duduk di setiap 2 rakaat, faqulu at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat sampai akhirnya. Yang kedua, kebiasaan Rasulullah SAW duduk ringan ketika tasyahud awal sebagai keterangan Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad jilid 1 halaman 232. Yang ketiga, terdapat hadis yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya bahwa Rasulullah SAW membaca tasyahud dalam duduk tasyahud awal dan beliau tidak berdoa. Ya, simak kitab Asyarhul Mumti jilid 3 halaman 162. Tuh lihat, sudah ada kan? Masya Allah, antumnya aja nggak baca nih. Ya, jadi sekali lagi ya, Masya Allah lengkap banget ini buku. Jadi saya berharap antum beli buku ini. Karena buku ini menyebutkan juga bukan hanya satu permasalahan, tapi juga menyebutkan ikhtilaf ulama dalam masalah seperti itu, sehingga menjadi luas ya wawasan kita. Demikian. Masya Allah ya. Semoga sudah dibaca sampai halaman tersebut, Ustaz. Ya. Tayyib. Selanjutnya ada pertanyaan ini dari tetangga kayaknya, Ustaz, dari Cilengsi. Bagaimana hukum salat di dalam kamar yang di dalamnya ada salib? Sahkah salatnya? Nah, serahkan ke antum, Ustaz. Masya Allah. Fadhal, Ustaz. La fadhal anta. Tafadhal ya Ustaz. Anta dari tujib. InsyaAllah nanti kita tunggu jawaban Ustaz Badru di kesempatan yang lain insyaAllah. Masya Allah. Tayyib. Mungkin akhir soal insyaallah ta'ala tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ada banyak orang yang salat dan dia sudah berusaha untuk khusyuk tapi dia masih berbuat maksiat dan seterusnya. Lalu apa korelasi ayat ini dengan kebiasaan masyarakat seperti itu? Ini sebetulnya sudah dibahas oleh Syekh Albani rahimahullah di dalam silsilah ahadits dhaifah. Ya. Ketika membahas hadis yang dhaif yang menyebutkan malam tanhahu salatuhu, ya. Malam tanhahu salatuhu anil ma'siyah lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa yang salatnya tidak mencegah dia dari perbuatan maksiat, maka tidak menambah dari Allah kecuali kejauhan saja. Dan beliau Syekh Albani menyatakan hadis ini dhaifun jiddan. Lalu beliau mengatakan justru bertabrakan dengan ayat dan hadis. Ya, bahwasanya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu beliau membawakan sebuah riwayat, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada ya seseorang yang apabila malam dia salat malam, fa idza asbaha saraq, apabila ia di waktu pagi dia malah mencuri. Apa kata Rasulullah SAW? Satamna'uhu salatu. Ya, salatnya akan mencegah dia kelak. Dan juga Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa di beberapa tempat juga beliau menyebutkan tentang masalah ini. Saya lupa jilid dan halamannya. Ya, karena saya tidak hafalkan itu. Di mana beliau menyebutkan bahwa hakikat daripada ibadah itu untuk menimbulkan ketakwaan. Dan beliau mengatakan ketika ibadah tidak menimbulkan ketakwaan kepada Allah, apa kata beliau? Bahwa dakhil.
Ya alaih. Berarti dimasuki sesuatu. Ya, dimasuki sesuatu artinya kenapa kok sholatnya menyebabkan dia tidak mencegah? Sementara Allah mengatakan sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, maka itu berarti sholatnya dimasuki sesuatu. Bisa jadi sholatnya selama ini ria, bisa jadi sholatnya selama ini saudaraku sekalian nggak khusyuk, atau dia tidak tumak nina, kehilangan tumak nina, copot banget sholatnya, sehingga akhirnya tidak memberikan pengaruh apa-apa. Nah, demikian dari saya Ustaz. Barangkali antum ada tambahan satu apa? Masya Allah. Ya, cukup Ustaz, Masya Allah, yakfi bihada. Masya Allah, jazakallah khairan. Karena tadi sudah saya sampaikan itu pertanyaan yang terakhir. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan yang masuk, namun nanti barangkali pemirsa bisa haturkan ke beliau di forum kajian Ustadz Badrul Salam. Setiap pagi Ustadz ya? Enggak, Ada. karena enggak punya. Oh, enggak ada. Pagi. Kajian di setelah subuh? Kalau yang buat di Cilengsi mah datang aja ke Al-Barkah lah. Nah. Yang berada di sekitar Cilengsi silahkan datang ke Al-Barkah. Tapi boleh rame-rame Ustadz ini. Kalau anak anjurkan justru teman-teman duduk di majlis beliau. Beliau Masya Allah tiap pagi ada kajian tuh. Ustaz Amin Nur Baiz. Antum banyak istifadah dari beliau. Kajian Ya. itu cuman baca buku Ustadz. Jadi tambahannya nggak banyak. Oh itu Masya Allah luar biasa Ustaz. Cuman membaca Ya, saja. ya. Masya Allah. Masya Allah. Tayyib. Jazakallah khairan. Masya Allah Ustadz Badrul Salam atas kesediaannya untuk turut memberikan banyak pelajaran bagi kami, banyak faedah bagi kami di ANB Channel. Dan acara ini juga direlay oleh beberapa media. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan keberkahan untuk usia beliau, ilmu beliau, dan keluarga beliau. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjagaan bagi beliau dan keluarga. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan manfaat dari setiap ilmu yang kita pelajari, baik melalui kajian online maupun offline. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Ana